Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel ini English Teacher Selebes. Kali ini kita akan membahas LKLK yang dikerjakan selama PPG dalam jabatan. Nah, tujuannya di sini saya adalah berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya alami ketika melakukan PPG dalam jabatan. Semoga ada manfaatnya. Dan saya pun telah menyimpan atau men-share LKLK yang telah saya lakukan setelah saya kerjakan. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman untuk memudahkan dalam pengerjaan lembar kerjanya. Di bagian ini kita sudah masuk di 2.3 praktik pengalaman lapangan. Nah, disinilah kita melakukan praktek pengalaman lapangan. Apa alurnya? Alurnya di sini kita lihat pelaksanaan rencana aksi nyata dan pelaksanaan rencana evaluasi, setelah itu refleksi dan rencana tindak lanjut. Biasanya praktek lapangan ini dilakukan selama 14 hari untuk PPG dalam jabatan. Ini yang saya lakukan mungkin sama dengan Daljab 2000 angkatan 3. Selama PPL itu kita ada pengantar terlebih dahulu, kemudian mengisi ruang kolaborasi. Di sini diminta untuk buat kirim forum 1, jadi 1 saja. Kalau di ruang kolaborasi di saya itu diminta untuk menyetor link video full 80 menit. Jadi kalau misalnya SMP 2 kali 40 menit, jadi 80 menit. Ini di-store di ruang kolaborasi. Terus kemudian di bagian sini unggah rekaman implementasi rencana aksi. Ini sudah diedit, jadi 20 sampai 30 menit. Ini sudah hasil yang bagus lah ceritanya. Sudah di-cut dan sudah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam rekaman implementasi rencana aksi yang menjadi video praktik kita. Nah, videonya ini juga sudah saya unggah di channel saya. Boleh Bapak Ibu lihat atau teman-teman rekan-rekan guru boleh melihatnya. Kemudian di sini unggah hasil asesmen pembelajaran. Nah, setelah dilakukan pengimplementasian rencana aksi, maka kita diminta untuk mengerjakan hasil asesmen pembelajaran, hasil analisis penilaian proses dan pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Nah, di sini saya sudah mengunggahnya di sini di bagian 2.38D. Dan saya akan kasih lihat ini laporan hasil analisis penilaian pembelajaran. Ini juga akan dipresentasikan nantinya oleh dosen, disaksikan oleh teman-teman sekelas kita. Nah, deskripsi kegiatan penilaian. Di sini ada kegiatan penilaian apa yang kita lakukan selama proses pembelajaran di PPL siklus 2. Penilaian kegiatan assessment for learning atau assessment yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Penilaian yang saya lakukan, di sini ada observasi langsung, diskusi, dan penugasan kolaboratif. Kemudian penilaian diri dan rekan. Kalau di proses pembelajarannya untuk mengefisienkan waktu, saya selalu memberikan penilaian setelah dikerjakan LKPD langsung dinilai oleh rekan sendiri. Namun untuk penilaian spiritual, sikap, kemudian soal keterampilan itu saya yang menilai. Namun kalau penilaian pengetahuan itu diperiksa bersama-sama, namun saya yang akan menuliskan penilaiannya. Ini hanya untuk memudahkan. Kemudian hasil dan manfaat penilaian. Nah, di sini disebutkan bahwa pada PPL 2 ini kelihatan perkembangan siswa secara signifikan karena lebih tinggi persentasinya
di atas KKM-nya sudah melebihi dari 92,85%. Dan hanya satu siswa dengan persentase 3,57%. Jadi hanya satu siswa yang nilainya di bawah KKM. Kemudian di sini dituliskan presentasi hasil belajar siswa, dituliskan seperti ini, tidak tuntas-tuntas. Dari tabel di atas, nah ini dijelaskan semua dengan menggunakan model apa dan perbaikan yang akan kita lakukan untuk mencapai hasil KKM. Oleh karenanya di RPP itu harus ada pengayaan dan remedial buat siswa yang memang kelihatan bahwa dia harus melakukan remedial pada saat proses pembelajaran tersebut. Kemudian di tantangan kegiatan penilaian. Nah, kira-kira tantangan pada saat kita melakukan penilaian. Nah, di sini menilai dengan objektivitas itu pada saat project based learning itu sedikit rumit karena kalau saya pribadi ketika melihat anak-anak sudah bekerja keras untuk membuat videonya dalam durasi waktu yang cukup singkat, itu sepertinya tidak tega untuk memberikan penilaian yang rendah atau di bawah KKM. Nah, kemudian solusi pemecahan masalah. Untuk solusi pemecahan masalahnya di sini disampaikan bahwa saya memberikan solusi atau strategi. Jadi saya benar-benar harus memahami tentang tujuan pembelajaran agar penilaian bisa terfokus lebih baik. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, berlatih, dan memberikan umpan balik satu sama lain. Kemudian di sini memberikan sama halnya dengan sama juga yang saya sebutkan sebelumnya bahwa saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memeriksa hasil dari pekerjaan LKPD dan evaluasinya mereka. Kemudian meminta untuk memberikan umpan balik. Kalau dalam hal ini saya hanya meminta untuk merefleksikan hasil pembelajaran. Kemudian dukungan penuh yang saya berikan kepada siswa dan dukungan khusus yang saya berikan kepada siswa yang mungkin memang benar-benar membutuhkan pada saat proses belajar mengajar di siklus 2. Kemudian rencana tindak lanjutnya di sini rencananya akan melakukan kolaborasi dengan guru, berbagi pengalaman dan ide tentang penilaian-penilaian yang efektif seperti apa. Namun ini akan saya diskusikan mungkin dengan teman sama-sama mapel bahasa Inggris di sekolah saya. Kemudian untuk penilaiannya akan saya lakukan penilaian formatif secara rutin dalam proses pembelajaran dan memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa. Nah, di sini mengintegrasikan teknologi. Jadi kalau di sini dalam penilaian saya mungkin ya atau insya Allah akan melakukan penilaian berbasis teknologi, mungkin menggunakan Google Form atau yang lainnya. Nanti akan didiskusikan oleh pihak sekolah di sekolah saya. Nah, yang terakhir daftar pustaka. Di sini semua saya tulis di sini. Namun sebenarnya format ini bebas. Ini apakah kalau saya mencoba untuk melampirkan lembar observasi siswa, jadi saya hanya mengambil satu siswa untuk memberikan observasinya. Kemudian lembar observasi dengan rekan sejawat. Di sini saya juga memberikan, namun saya hanya meminta untuk melakukan sistem checklist untuk sesama rekan sejawat di sekolah saya. Oke, semoga bisa memberikan manfaat. Ini akan saya share LK-nya. Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang sedang menjalani PPG dalam jabatan, semoga bisa terbantu. Assalamualaikum, mohon maaf atas segala
kekurangannya. Ini tidaklah sempurna. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan menjadi salah satu referensi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.